Sebenarnya nggak bisa dipungkiri bahwa kenyataan kita, dunia yang kita tinggali saat ini itu emang kacau balau. Ya. Mungkin masih seger juga di ingatan teman-teman gimana beberapa tahun yang lalu kita ngadepin pandemi COVID-19. Waktu itu kita kejepit ya di antara keharusan untuk bekerja, nyambung hidup, tapi di sisi lain kita juga menghadapi ancaman penyakit yang membahayakan nyawa. Nah, setelah pandemi dan semua akrobatnya itu, kita juga terpapar dengan cemasan dan duka yang luar biasa ketika kita ngelihat berita-berita peperangan. Kalau teman-teman lihat datanya tuh sekarang kayak korban jiwa dalam perang Ukraina-Rusia tuh udah lebih dari 500 ribu. Di Palestina itu udah lebih dari 45 ribu orang yang menjadi korban genosida, termasuk lansia dan anak-anak. Semua itu tuh kayak kegilaan yang terorganisir yang berlangsung dari lapisan paling atas pengambil kebijakan sampai yang paling bawah di kenyataan. Nah, hidup di dunia kayak gini tuh wajar kalau kita putus asa. Nah, aku pengen minta tolong teman-teman, boleh nggak teman-teman yang ngerasa putus asa sama dunia hari ini, tunjuk tangan. Yang tinggi aja nggak apa-apa. Gila banyak ya. Berarti memang sebagian besar dari kita ngerasa putus asa dengan dunia yang sekarang karena kita ngerasa nggak berdaya. Karena kita ngerasa nggak bisa berbuat apa-apa untuk memperbaiki keadaan yang serba kacau ini. Tapi teman-teman, malam ini aku mau ngasih tahu bahwa sebenarnya ada banyak banget yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki keadaan. Banyak banget. Tapi kita nggak sadar. Tahu nggak kenapa kita nggak sadar? Ini nih sebabnya nih. Jadi ada satu ungkapan dalam bahasa Latin, ad maiora natus sum, yang artinya aku dilahirkan untuk melakukan hal-hal besar. Siapa di sini yang merasa terlahir untuk melakukan hal besar? Nggak usah tunjuk tangan, nggak apa-apa. Ada banyak banget riset yang nunjukin bahwa manusia itu punya kecenderungan aneh, merasa bahwa dia ditakdirkan untuk melakukan hal-hal besar. Padahal mah enggak. Kita tuh lahir ke dunia ini kan ya lahir aja gitu. Lempeng-lempeng aja, nggak ada tujuannya, nggak ada maknanya. Tapi kita sendiri yang kemudian hari ngasih makna bagi keberadaan kita. Kita menciptakan tujuan kita sendiri. Dan ya diakui atau enggak, kebanyakan dari kita seumur hidup tidak akan melakukan hal-hal besar. Tapi teman-teman harus tahu, nggak ngelakuin hal besar bukan berarti keberadaan kita sia-sia. Tidak melakukan hal besar bukan berarti kita nggak bisa berkontribusi untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, hari ini aku pengen ngajak teman-teman untuk memisahkan perasaan marah, perasaan sedih, perasaan benci teman-teman ke dunia tadi dari keputusasaan. Perasaan-perasaan itu valid, tapi bukan alasan untuk kita ngerasa nggak berdaya. Kita harus sadar bahwa sepanjang sejarah, transformasi sosial itu tuh nggak pernah dilakukan sendirian. Nggak pernah tercipta dari tangan seseorang yang dilahirkan untuk melakukan hal besar. Nggak. Transformasi sosial selalu tercipta dari sumbangan pikiran dan tenaga dari banyak orang. Dan banyak orang itu adalah orang kebanyakan. Orang-orang kayak kita, orang-orang biasa. Jadi apa yang harus dilakuin? Next. Ada 3 kata yang paling penting setiap kali kita membicarakan transformasi sosial, yaitu educate, agitate, dan organize. Edukasi, agitasi, dan organisir. Kita mulai dari edukasi. Pendidikan ya. Pertama-tama, setiap orang tentu harus mengedukasi dirinya sendiri. Sebelum kita mendidik orang-orang di sekitar kita sendiri wajib membekali diri kita dengan kemampuan bernalar, dengan apalagi perangai saintifik, dan wawasan keilmuan yang relevan. Setelah itu baru kita boleh ngedukasi orang lain. Nah, kalau kebalik ini bahaya teman-teman. Kalau kita belum membekali diri, tapi kita mau ngedukasi orang, jadinya kayak orang-orang yang nyebarin teori bumi datar tuh. Atau yang menuhin kolom YouTube kontennya Ferry itu, yang bang santet ada bang gitu. Yang kedua adalah agitasi. Pengetahuan dan kesadaran itu nggak cukup.
Setelah kita punya, setelah kita sebarkan ke orang-orang di sekeliling kita, kita juga perlu untuk saling mendorong untuk bertindak secara kolektif. Ini salah satu contoh simpelnya gini. Jadi beberapa waktu yang lalu, aku pernah ngisi acara di UI, di kampus. Pulangnya aku naik ojek. Terus si sopir ojeknya nanya, ngapain bang di UI kuliah ya gitu. Terus aku bilang, enggak, aku kerja ngisi seminar gitu. Terus dia bilang, oh enak ya orang Cina cari kerjanya gampang. Men, aku bilang ke dia, maksudnya gimana mas ya? Maksudnya ini kan pekerjaan karena skill ya, bukan karena keras gitu. Tapi ternyata sangat banyak orang yang berpikir begitu. Sangat banyak orang yang merasa bahwa penderitaan yang dia alami, kesulitan dia mencari kerja, itu karena identitasnya. Itu kan sebuah ketidaktahuan, teman-teman. Dan ketika kita bertemu dengan orang yang kayak gitu, kalau kita tahu lebih banyak, kalau kita tahu keadaan yang sebenarnya, kita mesti ngasih tahu dia. Nah, jadilah sepanjang perjalanan itu aku cerita ke dia bahwa eh, enggak mas, kita nggak ada masalah soal identitas segala macam. Ini masalah kelas segala macam. Dan di akhir perjalanan, dia nanya, jadi saya harus apa mas? Terus saya bilang ke dia, berserikat mas. Nah, itu agitasi teman-teman. Jadi tidak harus dalam kerangka yang besar, kita bicara di depan orang banyak. Bahkan one on one, ketika kita naik ojek, ketika kita ngobrol sama tetangga kita bisa bantu dia, kita bisa kasih tahu hal yang dia nggak tahu, lalu kita dorong dia untuk terlibat dalam menciptakan perubahan. Terus poin ketiga, organize. Nah, tindakan bersama ketika kita udah mendorong orang untuk ikut bertindak, itu butuh wadah, butuh struktur. Kalau nggak ada strukturnya, kalau nggak diorganisir, dia cuma akan jadi gerakan musiman. Menurutku, dunia hari ini tuh nggak butuh orang-orang yang putus asa. Kita nggak perlu misalnya apa ya, contoh ya, kayak pembom bunuh diri gitu, kita nggak butuh dunia kayak gini. Karena orang-orang itu putus asa. Mereka memunggungi dunia. Mereka berpikir bahwa dunia yang sekarang ini udah nggak ketolong, maka mereka pilih dunia berikutnya. Kita nggak butuh yang kayak gitu. Kita butuh orang-orang yang ketika ngelihat ada ketidaksempurnaan di dunia ini, mereka berpikir bahwa saya bisa apa? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus dilakukan orang-orang di sekitar saya untuk memperbaiki keadaan? Dengan indera dan akal kita sendiri, kita harus bisa memahami dunia ini sebagaimana adanya. Dan dengan tangan kita sendiri, kita harus mau bergotong royong untuk menjadikannya lebih baik. Kenalkan, nama saya Estu dari Surabaya. Pertanyaannya, gimana cara untuk memperbaiki kondisi tanpa berbahaya dan juga sesuai? Terkadang kan orang memiliki interpretasi yang berbeda kan. Nah, bagaimana bisa selaras? Terima kasih banyak. Oke, nah ini menarik ya. Gimana caranya bisa ikut terlibat dalam upaya memperbaiki keadaan ini tanpa membahayakan diri sendiri ya. Eh, Sekali lagi sebenarnya kita perlu mengidentifikasi dulu di sekitar kita tuh apa yang bisa kita lakuin gitu. Misalnya kita ngelihat di sekitar kita tuh banyak orang yang pendidikannya nggak memadai. Terus kita, oh bikin perpustakaan kali ya. Nah itu kan nggak berbahaya. Atau misalnya kita ngelihat di sekitar kita banyak orang nggak bisa makan. Lalu kita mengorganisir sebuah dapur umum. Ya itu kan nggak berbahaya juga. Atau misalnya apa, kita pengen ngasih tahu orang tentang isu-isu yang penting, kita bisa bikin zin dan itu juga tentu nggak berbahaya. Halo semuanya, selamat malam. Rame banget ya ternyata. Udah berapa puluh ribu orang di sini. Sebelum itu aku mau ngasih materi sedikit aja. Sebelum kalian ketemu para founders Malakai lain. 6 orang yang menurutku sangat hebat-hebat. Dan yang aku pengen ngomongin adalah tentang thinking creatively and turning failure into success. Kenapa menurut aku materi ini penting? Karena masa-masa kalian ini, masa-masa kuliah, adalah waktu yang sangat tepat untuk mencoba banyak hal dan untuk tidak takut dengan namanya kegagalan.
Because that is what is going to make you successful in the long run. Okay, next. Aku pengen kalian sekarang coba pikirin, kalau perlu tutup mata, tutup mata. Think of the most successful person you know. Udah kebayang belum satu orang di kepala kalian? Ada yang beneran nutup mata, lucu banget. Sampai dipikirin gitu ya. Okay, think of the most successful person you know. Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ferry Irwandi, Kania Cita. What do they all have in common? Apa satu hal yang mereka pernah lalui? Semuanya. Ada yang tahu? Kegagalan. Kalau kalian dengar kata gagal atau failure, pasti langsung ngerasa nggak enak gitu kan. Terus ngelihatnya tuh kayak gini. Big and red and scary. Sesuatu hal yang pengen banget kalian hindarin. Tapi apakah alangkah baiknya kalau misalnya kita ngelihat failure seperti ini? Next. Tada! Lebih bersahabat kan? Failure. Failure is just another step in life. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Very, very cliche. Cheesy banget. But it's real. Next. Karena seringkali kita takut nyoba suatu hal karena takut gagal kan. Tapi gimana kalau kita mikirnya dengan perspektif yang berbeda? Gimana kalau kita mikirnya, ya udah sih coba aja. What's the worst that could happen? Ya kan? Contohnya. Dulu ya, masa-masa kejayaan YouTube. Aku mulai semuanya dari YouTube soalnya. Tahun 2011. Ada yang pernah nonton YouTube videoku yang dulu-dulu? It's a bit cringy, right? Yes, thank you. Fansku berarti ada di sini semua. Di sini nggak pernah. Kalau dilihat-lihat kan kayak, aduh itu orang ngapain sih? Tapi aku dulu nggak ngelihatnya itu cringy atau itu cheesy. Aku justru melihatnya yaitu adalah wadah yang dimana aku bisa mengekspresikan diriku. And it got me here to where I am today. Dimana aku bisa membuat band, reality club. Aku bisa pergi tour ke Amerika. Yes! Woo! Itu susah payah loh. Cerita nyata. Dulu aku pas masa-masa kuliah, kayak kalian semua ini. Dulu tuh YouTube dipandang sebelah mata. Dulu tuh ngelihat YouTuber tuh kayak, ngapain sih lo gitu. Dan dulu aku sering banget dicengin sama senior-seniorku di kampus. But I didn't really care. Pernah beberapa kali kayak aduh sakit gitu. Malu. Tapi ya udah ya namanya juga mencoba. And ternyata that's the worst. Ternyata benefitnya yang jauh lebih bagus itu banyak. So think of what you want. Apa yang kalian pengen dalam hidup ini dan pikirin what's the worst that could happen sih. Misalnya kalian pengen, maaf ya referensiku musik mulu. Tapi misalnya kalian ada di sini yang mau jadi musisi, mau mencoba bikin lagu sendiri, upload di Spotify, YouTube, whatever. Yang paling parah apa sih? Paling gak ada yang denger. Ini adalah menurutku ya, ini adalah momen-momen kegagalan aku. Aku pernah mencoba bikin bisnis hidroponik tahun 2020 pas masa-masa pandemi. Ingat gak sih semuanya pengen lebih sehat, semuanya yoga, semuanya bikin bisnis. Aku pernah menggelontarkan sekian banyak uang untuk bikin bisnis hidroponik yang ternyata gagal. Apalagi, dulu aku
merasa gagal karena aku adalah salah satu yang lulus cukup lama. Aku dulu lulus 5,5 tahun. Skripsi itu susah ya pada masa itu. Tapi ternyata pas sudah selesai kayak, oh gampang ternyata. Oh cuman perlu fokus aja. Tapi waktu itu aku merasa gagal banget, jujur. Aku merasa gagal karena aku hukum UI. Dan pada saat itu semua teman-temanku udah pada lulus. Aku lulus pas masa-masa wisuda, itu cuman dengan 3 orang lainnya di angkatan aku. Jadi bener-bener ngerasa gagal banget. Gak bisa on time. Yang teman-temanku udah pada kerja semua di law firm, kalau di Jakarta itu di SCBD, di HHP, di AHP. Aku merasa, kok aku masih di sini-sini aja ya, masih stuck, masih nggak tahu mau ngapain sama hidupku. Tapi ternyata it all turned out for the better. Karena dari situ aku belajar banyak hal dan aku bisa lebih banyak fokus dalam hal yang aku benar-benar sukain, yaitu waktu itu musik. Ini juga momen kegagalan pas aku yang foto di bawah itu satu band kita gagal untuk show, dimana show itu yang benar-benar kita udah mimpiin banget gitu dari lama. Oke, so kenapa sih, apa pentingnya untuk gagal? You get new experience, you get new skills. Gak bisa belajar dari kesalahan-kesalahan kamu. Karena rugi banget gak sih gak belajar dari kegagalan? Itu menurutku rugi banget. Next. Oke. Failure leads you to thinking creatively. Kalau kita bisa berpikir dengan pandangan baru dan perspektif baru, kita bisa melihat, oke, mungkin aku gagal di sini, but what can I learn from it? Apa yang aku bisa ambil dari situ? Kita nggak boleh, we cannot be judgmental to our own ideas. Kita harus brainstorming terus, apa yang belum dilakukan sama orang-orang lain ya? Dan apa yang aku bisa contribute? You gotta brainstorm without judgment. Take breaks, it's okay. Karena ya kita juga namanya manusia, it's okay to take breaks. Tapi habis itu cari inspirasi baru. And always follow your curiosity. Next. And the last thing is to dream big. Karena dreaming is free. Ini adalah salah satu quotes favoritku. And believe it or not, sebenarnya quotes ini aku ambil dari film komedi. You try, you fail. You try, you fail. But the only true failure is when you stop trying. Dan ini aku percayain banget karena, again, failure does not define you. Hanya karena kamu gagal di satu hal, bukan berarti kamu gagal di hidup kamu. Keep trying, keep dreaming. Aku di umurku yang sekarang, aku bisa ngomong itu dengan sangat pede karena ya emang inilah waktunya.